Sekarang dibalik logikanya. Kalau bisa sesederhana itu, kenapa harus dipersulit sampai berlarut-larut? Kebenaran itu selalu sederhana dan jujur, sementara kebohongan selalu rumit dan berkelok-kelok. Sudah kita sampaikan bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena kebijakan atau lawatan luar negeri, tapi soal ijazah. Ya, selembar ijazah yang selama ini jadi perdebatan panjang kembali dipertanyakan. Pada 15 April 2025, sekelompok massa dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA mendatangi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Tujuan mereka satu, ingin melihat langsung ijazah Jokowi. Namun pihak kampus menegaskan mereka tak berhak menunjukkan dokumen pribadi milik presiden. Kata mereka hanya bisa ditunjukkan oleh pemiliknya sendiri. Tak puas, keesokan harinya 16 April TPUA langsung menuju kediaman Jokowi di Solo. Mereka diterima dalam pertemuan tertutup selama 30 menit. Tapi hasilnya nihil, presiden ketujuh itu tetap enggan menunjukkan ijazahnya. Alasannya hanya akan ditunjukkan jika diminta oleh pengadilan. TPUA pun kecewa sebab menurut mereka pengadilan juga tak memberi ruang untuk membuka pokok perkara ini. Lalu jika kampus tak bisa, pengadilan tak mau, dan pemilik ijazah tak bersedia, lantas siapa yang bisa menjawab kerugian publik? Dan di sini publik mulai bersuara. Komentar netizen pun membanjiri media sosial, dan ada yang menyindir dan ada yang mendukung, tak sedikit juga yang bingung. Saya sampai saat ini masih belum mengerti ya, belum paham kenapa ada sekelompok orang yang masih saja mempersoalkan keaslian ijazahnya mantan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Apa ya kira-kira tujuan mereka ya sampai mereka datang ke pengadilan, kemudian datang ke kampus UGM, kemudian sampai datang ke rumahnya Jokowi minta supaya Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Saya ini ya terus terang tertawa ya, guyu. Jadi gini loh, ya saya membuat analogi begini. Ini misalnya saya sudah menempati rumah gitu kan, tanah dan rumah itu bertahun-tahun kemudian gitu ya. Kemudian ada orang yang nggak kenal, saya nggak kenal dia, kemudian tiba-tiba membuat tuduhan, kamu nggak punya hak untuk tinggal di rumah ini, tunjukkan sertifikatnya. Kalau kamu memang punya hak, terhadap rumah ini, tunjukkan sertifikatnya, baru saya percaya. Loh, kira-kira kalau Anda atau saya digitukan bagaimana? Kira-kira sertifikatnya Anda tunjukkan nggak? Lo nggak kenal kalau saya sama dia itu siapa minta nunjukkan sertifikat kepada dia itu loh. Kecuali kalau dia aparat negara, kecuali kalau dia aparat hukum, apalagi kalau dia misalnya pihak yang berwenang, baru saya akan tunjukkan. Nah ini bukan siapa-siapa, minta ditunjukkan dokumen. Lucu ini, bener-bener lucu negara kita ini. Ya Allah, ini lagi krisis global ya, ini lagi krisis global. Negara-negara lain pada pusing memikirkan gimana caranya kita bisa bertahan, ya kan? Di tengah krisis seperti ini, kebijakannya Prabowo yang efisiensi, kemudian ya ini tidak boleh, ini semuanya pada mikir itu. Ini kok demo ijazah palsunya Jokowi itu loh. Ya Allah, kapan negara ini bisa maju kalau kita ini selalu meributkan hal-hal yang nggak penting seperti ini. Jokowi dulu sudah presiden 2 periode, sebelum jadi presiden jadi
seleksi oleh KPU, juga di screening ijazahnya. UGM juga sudah membuat pernyataan bahwa Jokowi itu benar-benar adalah mahasiswa UGM, ya, benar-benar mengikuti tahapan. Lo kampus sudah ngomong seperti itu loh, rektoratnya, ya, terus kita terus nggak percaya itu loh. Terus ya apa terusan lek kabeh gak dipercaya. Gawe negara dhewe ae, Pak. Ijazah Jokowi palsu. Katanya yang demo jutaan rakyat Indonesia. Yang datang aki-aki hungkul, lansia. Amin Rais. Siapa lagi? Roy Suryo. Udah nggak aneh itu si Roy Suryo itu. Ya si Pupu Papa itu. Siapa lagi si Tipa? Kenapa? Udah kehabisan dana kah? Atau mungkin belum turun ya dari luar negeri dananya, dana tentang demo-demo? Karena Amerika lagi perang pasar sama Cina ya. Kalah ya Amerika ya. Jadi nggak ada yang mendanai ya. Hah? Orang luar negeri lagi pada sibuk masalah inovasi terbaru ya, mobil terbang, nuklir, apa segala macam. Ini ngurusin ijazah palsu. Bingung mereka tuh, mau nyewa mahasiswa nggak ada duit ya. Mau nyewa anak abah sebagian udah pada merapat ke pemerintahan. Mau nyewa anak-anak Ganjar yang kemarin di Pilpres udah pada mendukung pemerintahan karena rata-rata bupatinya daripada PDIP. Jadi bingung mereka. Hanya sekelompok orang itulah. Bingung mau mendemokan apa lagi? Apalagi coba yang mau didemo di Indonesia ini? Udah kehabisan topik dia itu. Ya, bikin terus Indonesia itu bergejolak ya. Sekarang begini, Bos. Investasi yang mau masuk ke Indonesia itu udah malas itu karena ngeliat kelakuan mereka itu. Kayaknya lebih bagus dikarung-karungin aja dah orang-orang kayak begitu mah. Ya. Jadi pada terhasut tuh rakyat-rakyat Indonesia tuh. Semua presiden tuh baik. Ya. Dari zaman Pak Soekarno sampai sekarang Pak Prabowo tuh baik. Kita sebagai warga negara Indonesia tetap harus mencintai ya presiden yang menjabat, apalagi yang sudah tidak menjabat. Harus kita hargain itu. Kalau kaum-kaum yang bikin gaduh ini memang harus diungsikan lah kalau kata saya mah. Kalau sudah demo terus-terusan mau dari mana nanti investasi mau masuk? Pabrik ntar di demo, ujung-ujungnya pabriknya tutup pindah ke Vietnam, gigit jari buruhnya. Di Cirebon pabrik tutup di demo. Sekarang itu buruh-buruhnya mau ngapain? Jadi jangan mudah terhasut. Ya, kalau Anda punya uang, mau buka usaha di satu daerah, sedangkan daerah itu demo terus, di daerah itu banyak premanismenya, mana mau kalian? Mau pakai otak makanya. Kalau kalian punya duit gitu, emang mau gitu bikin usaha di daerah konflik, di daerah demo, di daerah premanisme mau gitu? Kalau makan itu ya setidaknya ada yang nyerap tuh ke dalam otak tuh, nyerap sari-sarinya tuh, bukan sekedar masuk ke mulut jadi tai. Bersatu sekarang itu membantu pemerintahan. Kalau ada yang kurang baik kita kritik dengan baik. Ya, jangan bikin terus Indonesia bergejolak lah. Kudu ditewak-tewakan nih cuma negeri. Antek asing, antek Cina, Amerika aja kalah ngelawan Cina. Kita harus contoh cara Cina membangun itu. Lalier mana mah. Terjaga kesatuan, jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Aduh, parah ya, parah. Kalian ya, para emak-emak dan kakek-kakek yang datang memaksakan diri ke rumah Bapak Jokowi untuk demo yang kalian itu cuma belasan orang. Saya akui ya, nyali kalian luar biasa. Tapi ini hampir nyaris ya jadi bahaya untuk kalian. Oke, saya akan disclaimer. Namanya kita orang bertamu ya ke rumah siapapun ya, itu minimal ada etika dan sopan santunnya. Kalian datang ke rumah Bapak Jokowi berombongan belasan orang ya. Di situ kalian teriak-teriak di depan rumah Bapak Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi, Mulyono, Mulyono. Sopan santun kalian itu di mana? Dan itu nyaris hampir ya kalian itu digebukin orang ratusan pendukung Jokowi. Nyaris itu ya. Untung di sana ada pas pampres ya, ada pas pampres, ada kepolisian, ada intel yang melindungi kalian. Kalian masih dilindungi. Kita sebagai pendukung Jokowi ya di sana itu bertamu ya, silaturahmi dengan rasa nyaman ya. Kalaupun kalian mau ke rumah Bapak Jokowi, mau mencoba menyampaikan aspirasi ya monggo, tapi dengan cara sopan gitu loh. Minta izin dulu, bisakah ketemu sama Bapak Jokowi untuk ngobrol? Tapi kalau tidak bisa ya sudah ya. Kan kemarin sudah ada perwakilan tuh 3 orang datang.
Kalian kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, mama yang nggak ngotak ya, malah mau cari masalah, nyaris dihakimi ratusan orang pendukung Jokowi di sana ya. Jadi logika dia itu, kalau ada yang ribet kenapa harus sederhana? Tunjukin ijazahnya sesederhana itu, beres, no drama. Sekarang dibalik logikanya. Kalau bisa sesederhana itu, kenapa harus dipersulit sampai berlarut-larut? Kebenaran itu selalu sederhana dan jujur, sementara kebohongan selalu rumit dan berkelok-kelok, kata Leo Tolstoy. Halo Sanak, saya Isdarwanto sebagai kepala rumah tangga di keluarga saya menyatakan bahwa saya benar-benar alumni dari SMK Nasional Klaten tamat tahun 2000. Jika di luaran ada yang mengatakan ijazah saya palsu, itu adalah hoaks dan fitnah belaka. Demikian pernyataan saya, harap dimaklumi. Terima kasih. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.